Termasuk yang ketiga logam alkali. Logam alkali termasuk golongan 1A pada sistem periodik unsur-unsur yang dimulai pada satu golongan dari atas ke bawah, yaitu Li, Na, K, B, Cs dan Fr. Itu ada di atas Li, di sana posisinya letaknya hidrogen, tapi tidak kita muat dalam karena hidrogen ini ditempatkan pun pada golongan 1A hanya karena nomor atom 1 yang sebenarnya itu termasuk golongan non logam yang berwujud gas, ya, bukan logam sebenarnya, ya. Lihat pada sistem periodik unsur-unsur atau pada sifatnya pada golongan 1A, ya, ini elektron valensinya 1, itu pada tepatnya Ns pangkat 1. Jadi semua ini berakhiran pada Ns pangkatnya 1. Ini K1 itu termasuk menyatakan golongan, ya. Kemudian alkali berasal dari bahasa Arab yang disebut atau berarti air abu, ya. Ini yang jelasnya ada bilangkan air, ada yang dibilangkan air abu, ya. Logam alkali ini sangat reaktif sehingga tidak dijumpai bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa, ya, atau pada bentuk mineral, ya. Jadi boleh kita katakan golongan 1A ini yang sifatnya tarik lawan ataupun pada terikat pada atom atau unsur-unsur yang lain, ya. Bagaimana sifat fisis logam alkali? Kita lihat, ya, yang mulai daripada nomor atom, konfigurasi elektron, titik lele, titik kerapatan, kemudian energi ionisasi, jari-jari atom, keelektronegatifan, potensial reduksi, ya, yang dimulai dari atas ini, yang mulai Li sampai dengan Cs ini. Lihat nomor atomnya makin besar atau naik, ya. Ya, kemudian titik lele, lihat dari atas ke bawah makin kecil. Demikian juga titik didinya dari atas ke bawah makin kecil ini. Kerapatannya lihat dari atas ke bawah juga semakin besar. Kemudian energi ionisasi, lihat dari atas ke bawah semakin kecil, ya. Jari-jari atomnya semakin besar, lihat Li sampai dengan Cs. Li 1,34 sedangkan Cs 2,35. Keelektronegatifan lihat 1,0, 0,9, 0,8, 0,8, 0,7, atau artinya semakin kecil juga. Bagaimana potensi reduksinya? Lihat minus 3,05 sampai kepada 3,02. Kita lihat sifat-sifatnya, ya. Yang pertama sifat pada wujud alkali, ya. Alkali merupakan unsur logam yang lunak dan dapat diiris atau mudah dibengkokkan, logam alkali. Kekerasan pada satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang. Hal ini berarti makin ke bawah semakin lunak, ya. Bagaimana titik didih dan titik jari itu tadi? Logam-logam alkali memiliki titik didih dan titik jari yang rendah dan cukup lunak karena atom logam alkali mempunyai satu elektron valensi sehingga gaya yang mengikat partikel-partikelnya terjadi relatif lemah. Itu porsinya itu, makanya mengikatnya sangat lemah, ya. Yang ketiga energi ionisasi atau energi pengion. Energi ionisasi logam-logam alkali relatif rendah kita bandingkan dengan energi logam yang lainnya atau paling rendah, ya. Energi ionisasi golongan alkali yang paling rendah. Logam alkali lebih mudah melepaskan elektron daripada logam lain, ya, atau lebih kecenderungannya melepaskan elektron, ya. Bandingkanlah elektron palingnya 1, jadi lebih suka dia melepaskan 1 daripada mengikat, ya, seperti itu. Ini energi ionisasi logam alkali dari atas ke bawah makin rendah sehingga dari litium sampai cesium semakin reaktif. Bagaimana potensi reduksinya tadi? Lihat ini. Harga potensi reduksi standar dari atas ke bawah semakin negatif kecuali litium. Ini agak beda tadi. Lihat tadi grafiknya apa tabelnya, ya. Hal ini menunjukkan semakin mudahnya melepaskan elektron. Sifat reaktor semakin kuat dari Na sampai dengan Cs, ya.
Penyimpangan harga potensial reduksi pada litium itu disebabkan karena energi hidrasi Li jauh lebih besar daripada alkali yang lain sehingga potensial reduksi Li paling negatif. Ini ya, ingat ini. Disebabkan karena energi hidrasi Li jauh lebih besar daripada alkali yang lain sehingga potensial reduksi Li paling negatif.